Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh siswa baru kelas 10 MIPA. Pada pertemuan pertama mata pelajaran fisika pagi hari ini adalah sesi perkenalan dan saya akan menjelaskan ruang lingkup materi yang akan kita pelajari di fisika semester 1 ini, dan juga bagaimana nanti kalian akan mengakses fisika ini secara daring. Karena sistem fisika ini berbeda dengan yang S-Mato, jadi harapan saya kalian bisa menyimak dan memahami penjelasan di video ini dengan baik. Perkenalan, jadi nama saya adalah Satrio Abdurrahman, ya. Kalian boleh memanggil saya Pak Satrio, boleh Pak Sat, boleh Pak Iyo. Saya guru fisika di SMA Tokumar. Saya mengampu 3 kelas sekaligus, ya. Jadi kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu gurunya fisikanya cuma 1, yaitu saya sendiri, ya. Ini website saya, satrioabd.wordpress.com. Nah, nanti website inilah yang akan kita gunakan pula untuk mengakses e-learning fisika ini. Instagram saya ini satrioabd. Kalian boleh kepo, ya. Tenang saja, ini tidak di privat. Kalian bisa melihat secara publik, ya. Boleh nge-follow, boleh cuma kepo, ya, terserah. Nah, ruang lingkup materi fisika kelas 10 MIPA semester Gasal. Jadi inilah beberapa materi yang akan kalian pelajari dalam satu semester ini. KD pertama atau kompetensi dasar yang pertama yaitu hakikat fisika. Di materi ini nanti kalian akan mempelajari apa peran fisika dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana manfaatnya, bagaimana hubungannya dengan sikap ilmiah yang ditunjukkan dalam metode ilmiah, prosedur laboratorium, dan lain-lain, ya. Nanti kan kalian pelajari di sini. Di hakikat fisika juga kalian nanti akan disinggung kembali tentang variabel terikat, variabel kontrol, variabel bebas, ya, karena itu berguna untuk dalam eksperimen sehingga kalian lebih presisi dalam mengambil data seperti itu. Mungkin dulu udah pernah ya di SMP, tapi nanti akan disinggung kembali. Bab 2 kita akan masuk pada pengukuran. Di bab ini kalian akan dituntut untuk memahami bagaimana membaca alat ukur panjang, bagaimana kalian memahami NST atau nilai skala terkecil, bagaimana kalian menuliskan hasil pengukuran dengan baik dan tepat sesuai dengan prosedur yang ada. Bab 3 yaitu tentang vektor. Di bab 3 atau KD3 ini kalian akan memahami apa itu vektor, penerapan vektor, bagaimana menghitung resultan vektor, dan lain-lain. KD4 yaitu gerak lurus. Ini adalah materi yang sebenarnya kalian sudah pernah di SMP, tetapi di sini akan lebih diperdalam lagi tentang gerak lurus beraturan, dan juga ada gerak lurus berubah beraturan. Sudah pernah di SMP semuanya, ya, saya yakin kalian sudah pernah belajar itu. Tetapi di sini nanti akan saya singgung lagi, kita akan bahas lebih dalam, dan juga ada beberapa konsep yang perlu ditekankan seperti besaran-besaran fisisnya, ya, apa itu kecepatan, kelajuan, dan grafiknya, bagaimana penerapan persamaan-persamaan fisis untuk menyelesaikan kasus kontekstual, nanti akan lebih diperdalam di sini. Nah, sebenarnya untuk materi gerak lurus ini, kalau kita melakukan kegiatan tatap muka langsung di kelas, sebenarnya di sini sedikit berbobot. Kenapa? Karena di materi gerak lurus ini ada proyek untuk analisa fenomena gerak lurus secara langsung menggunakan komputer atau menggunakan perangkat lunak software. Jadi lebih asik, ya, sebenarnya. Tetapi karena ini daring, mungkin nanti akan saya pertimbangkan kembali apakah kegiatan ini bisa dilaksanakan atau tidak. Kenapa? Karena kegiatan fisika itu menyenangkan, ya. Kita bisa benar-benar meneliti fenomena langsung dengan, apalagi sekarang banyak didukung teknologi, kita bisa melakukan perekaman video, gerak, lalu kita analisa di dalam komputer, mendapatkan datanya, membuat kesimpulan, semakin asik. Jadi benar-benar canggih dan seperti peneliti beneran, ya. Karena fisika itu bukan seperti yang kalian kira mungkin waktu dulu di SMP, kalian hanya belajar rumus, ngerjakan soal, ya. Nah, kalau di SMA kita lebih benar-benar menyaksikan langsung fenomenanya, kita benar-benar menganalisis langsung, kita benar-benar seperti seorang peneliti. Jadi benar-benar agak sedikit berbeda gaya pelajaran fisika yang saya berikan nanti di SMA ini. Jadi mudah-mudahan kalian lebih semangat, ya. Jadi yang dulunya takut fisika, jadi ikut fisika di SMA ini
lebih semangat dan tertarik. KD5 gerak parabola. Nah, ini mungkin baru untuk kalian karena ini merupakan materi penerapan dari bab 4. Gerak parabola ini merupakan perpaduan dua gerak ya, jadi GLB dan GLBB yang sudah diajari di sini. Jadi kalau kalian memahami dengan baik KD4, kalian akan lebih mudah dalam mempelajari KD5. Karena di KD5 ini persamaan-persamaan dan analisisnya ngikut konsep dari KD4. Jadi harapan saya KD4 kalian tuntas, kalian paham, nanti mempelajari KD5 tentang gerak parabola kalian akan lebih mudah dalam mempelajarinya gitu. Dan yang terakhir yaitu KD6 gerak melingkar. Nanti di sini kalian akan mempelajari bagaimana besaran-besaran dalam gerak melingkar, ya hubungannya dengan gerak lurus apa. Nah, seperti itu. Inilah 6 bab yang akan kita pelajari dalam fisika semester Gasal di kelas 10 MIPA. Nah, selanjutnya sistem pembelajarannya bagaimana, Pak? Nah, untuk fisika kalian akan sama menggunakan sistem daring dengan akses smartphone dan juga boleh menggunakan PC, personal komputer. Kalau kalian punya laptop atau komputer di rumah, yang jelas dua itu harus internet ya, harus koneksi internet. Untuk pelajaran daring fisika, kita akan menggunakan website saya. Jadi website saya sendiri, satrioabd.wordpress.com. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi berbeda dengan website sekolah. Kalau mata pelajaran lain yang umum itu menggunakan Esmatus, kalian sudah tahu melalui MPLS. Tetapi untuk mata pelajaran fisika sendiri, ya kita sistem daringnya sendiri. Nanti di alamat website ini, kamu nanti ada website lagi yang akan ditautkan di sini, yaitu e-learningnya ini. Nanti akan saya tunjukkan ya kalau kalian bingung nanti biar lebih jelas. Nah, nanti di website inilah kalian akan saya berikan akun siswa. Nanti akan saya buatkan. Lalu di e-learning itu juga kalian akan bisa mengakses materi dan tugas bila kalian sudah punya akun. Nah, akan saya tunjukkan kepada kalian. Nanti buka browsernya, bisa melalui HP atau enggak melalui laptop. Satrio. Nah, ini ya. abd.wordpress.com. Nah, ini agak lemot ya karena menggunakan tethering HP. Nah, inilah website saya. Jadi nanti beberapa instruksi untuk pelajaran fisika bisa melalui website ini karena utamanya di sini ada soal dan lain-lain. Nanti akan saya berikan instruksinya. Nah, di sini ada soal, ada lab virtual. Lab virtual itu adalah seperti simulasi yang menggunakan animasi. Namanya juga lab virtual ya. Jadi praktikum tapi dengan animasi begitu, atau simulasi. Nah, nanti untuk tadi yang akun, materi dan tugas nanti akan diarahkan ke sini, ya ini klik menu kiri atas e-learning fisika. Nah, nanti di sini kalian akan saya buatkan akun agar kalian nanti bisa login di sini ya, login. Nah, ini. Nah, nanti untuk akun dan passwordnya akan saya berikan setelah saya mendata kalian di kelas 10 IPA dulu, karena saya belum punya data kalian secara lengkap. Nanti saya kasih contoh, misalkan punya anak kelas 12 yang saya tahu username-nya dan passwordnya. Kok salah? Nah, ini punya Mas Ali. Ini Mas Ali ini anak kelas 12 IPA. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan akun, kalian bisa mengakses e-learning fisikanya. Tampilannya seperti ini. Nah, nanti di pojok ini, pojok kiri atas ada menunya ya, 3 garis ini. Nah, nanti di sini nanti ada my course. Nanti kalau kalian kelas 10 berarti nanti fisika kelas 10. Kalau ini diklik, nah nanti akan keluar tampilan e-learningnya. Nah, ini
Ini kelas anak-anak kelas 12 ya. Jadi nanti ada satu misalkan KD pengukuran ya. Nanti ada materinya, nanti materinya ini seperti YouTube ya, kalian bisa menonton dan juga bisa memahami. Nanti ada PDF-nya, ini PDF-nya seperti file yang bisa kamu gunakan untuk catatan, ya, mempelajari kembali materi yang sudah saya sampaikan. Lalu yang terakhir yang paling penting ini adalah wadah untuk mengupload. Jadi ketika kalian saya berikan soal, kamu kerjakan, kamu tulis, kamu foto, lah nanti nguploadnya di sini agar lebih terstruktur dan juga lebih mudah dalam penilaian. Lalu kalau kalian bingung tentang sesuatu, kalian bisa menanyakan saya langsung di ikon warna hijau. Ini kalian sudah familiar, ini adalah ikon WA ya. Kalau kalian ini pencet, nanti bisa langsung WA ke saya. Nah, canggih kan ya. Jadi begitu, inilah model daring fisika yang berbeda dengan Esmatus. Baik, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan di materi awal ini atau pertemuan pertama ini. Harapannya materi pelajaran fisika harapan saya bisa diikuti dengan baik dan juga kamu bisa memahami dengan lebih semangat, dan juga harapan saya sehat ya, kalian harus sehat karena dalam situasi seperti ini kesehatan yang nomor satu. Semoga kita bisa lekas bertemu secara langsung agar kita bisa belajar langsung di kelas yang lebih menarik ya, lebih semangat dan lebih paham. Karena dengan keterbatasan daring mungkin ada beberapa kendala yang nanti dihadapi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.